Ya, pelatih Arab Saudi sudah ketar-ketir guys melihat permainan Indonesia tadi malam ya. Sepertinya mereka sudah eh, tidak lagi menganggap enteng, tidak lagi menganggap remeh ke tim Indonesia. Apalagi sekarang sudah ada Miliano Jonathan yang tampil apik di babak kedua di FIFA Matchday kemarin ya. Ditambah lagi dengan si Mauro Zisra. Terus kemarin yang diturunkan di babak pertama itu kebanyakan dari tim-tim cadangan Indonesia ya. Sehingga mereka mungkin merasa ketakutan, merasa ketar-ketir. Apalagi Arab Saudi belum pernah menang ya melawan Indonesia di dua pertandingan terakhir. Oke teman-teman, ini banyak sekali video-video yang sudah saya rangkum, sudah saya jadikan satu. Oke, kita lihat videonya seperti apa. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Mulai ketar-ketir dengan permainan Indonesia semalam, pelatih Arab Saudi sampai tandain nomor punggung 15 Indonesia agar diwaspadai bulan depan. Sebut gaya main Miliano Jonathan mirip legenda timnas Belanda yaitu Arjen Robben. Jangan dikasih ampun kalau bisa dikasih cedera. Timnas Indonesia akhirnya berhasil membungkus kemenangan besar di laga perdana FIFA Matchday semalam melawan Cina Taipei. Ya, walaupun lawannya adalah tim lemah, setidaknya ini memberikan jam terbang kepada para pemain yang jarang mendapat menit bermain di timnas untuk membuktikan kalau mereka masih layak dipanggil bulan depan. Di laga semalam, timnas Indonesia bahkan berhasil mendominasi pertandingan sampai laga berakhir. Tidak ada celah sedikit pun yang diberikan pemain kita untuk membuat Cina Taipei nyaman melakukan serangan. Bahkan Emil Audero bisa dikatakan gabut di bawah mister gawang sambil makan gorengan dengan seduhan teh hangat. Untungnya ini kiper Serie A, bos. Jadi tembakan dari pemain Cina Taipei dengan gampang diantisipasi. Ya, untuk laga uji coba melawan tim sekelas Cina Taipei bisa dikatakan hanya persiapan kecil, bukan jadi patokan coy. Nanti akan menggila waktu melawan Saudi dan Irak bulan depan. Kecuali semalam lawan kita Uzbekistan atau Iran, ya bolehlah bangga kan. Yang menarik adalah soal debut Miliano Jonathan bersama timnas Indonesia semalam, yang bahkan banyak mendapatkan sorotan dan apresiasi mendalam. Banyak yang menilai kalau pergerakan Miliano sangat magis, dribbling lincah, dan speed nggak ada obat. Hanya saja finishingnya semalam belum klinis menembus gawang Cina Taipei. Banyak yang menyebut kalau gaya main Miliano Jonathan ini mirip dengan legenda Belanda Arjen Robben yang punya determinasi tinggi dan dribbling mematikan serta finishing luar biasa. Bahkan pelatih Saudi yang menganalisa pertandingan ini juga menyebut kalau dia kaget ada pemain semacam itu di Indonesia. Gaya mainnya mirip legenda timnas Belanda Arjen Robben, tapi dia orang Indonesia. Hal itu membuatnya harus banyak menganalisa pemain lagi karena saat ini pemain Indonesia semakin bertambah, kekuatannya berbeda dan semakin tidak bisa diremehkan. Kekuatan mereka terus-menerus bertambah. Ini adalah pertanda bahwa ambisi mereka ke Piala Dunia sangat besar. Kami tidak bisa berhenti menganalisis setiap pemain mereka yang bergabung dan kami melihat kekuatan mereka semakin besar, ucap Herve. Wah, gimana menurut kalian melihat performa Miliano Jonathan di laga semalam, guys? Sudah ketakutan sebelum bertanding. Harusnya mereka tidak usah ketakutan seperti itu ya, apalagi mereka kan bertanding di negaranya sendiri ya, di kampungnya sendiri. Harusnya mereka lebih bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Cuma kan Indonesia datang dengan kekuatan baru. Indonesia datang dengan ditambah beberapa pemain naturalisasi baru atau pemain diaspora baru yang akan mengisi skuad timnas Indonesia. Apalagi melihat Miliano Jonathan yang tampil apik di pertandingan itu, mereka mungkin berpikir lain ya kalau misalnya Indonesia menambah kekuatan untuk bisa mengalahkan tim Arab Saudi dan Irak nanti ya. Yang mudah-mudahan Indonesia bisa masuk Piala Dunia secara langsung di round 4 ini, teman-teman. Wajib tampil ganas lagi. Inilah 7 pemain yang wajib dimainkan lawan Lebanon di FIFA Matchday 2025. Langsung saja kita lihat 7 pemainnya. Kita mulai dari yang ketujuh, yaitu ada Ragnar Orad Manguen. Tidak tampil menghadapi Cina Taipei, Ragnar Orad Manguen harus tampil menghadapi Lebanon. Yang keenam ada Mauro Zilstra. Tampil hanya sebentar menghadapi Cina Taipei, ini kurang. Semoga saja Mauro Zilstra akan tampil lagi menghadapi Lebanon.
Yang kelima ada Emiliano Jonathans. Emiliano Jonathans sangat banyak memiliki peluang menghadapi China Taipei. Apalagi menghadapi Lebanon akan diturunkan, ini membuat Emiliano akan semakin ganas. Yang keempat ada Adrian Wibowo yang tidak sempat tampil menghadapi China Taipei dan kemungkinan akan tampil menghadapi Lebanon. Yang ketiga ada Jai Itzes, kapten timnas Indonesia pun tidak tampil menghadapi China Taipei dan wajib tampil menghadapi Lebanon. Yang kedua ada Kelvin Verdong, tidak tampil juga, semoga saja tampil menghadapi Lebanon. Dan yang pertama ada Kevin Dix wajib tampil menghadapi Lebanon. Ya, banyak sekali kemarin pemain-pemain yang dicadangkan karena mungkin kemampuan pemain yang biasa mengisi bangku cadangan pun dirasa masih mampu, dan ternyata memang benar Indonesia mampu menyelesaikan 6 gol ya ke gawang China Taipei. Seperti Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, dan Kevin Verdong, bahkan Bang Jai, salah satu back terkuat kita, back andalan kita, tidak diturunkan di laga tersebut ya, karena mungkin dirasa ini melawan tim, boleh dikatakan tim lemah ya lah, karena dengan pemain cadangan pun, dengan pemain lapis kedua, Indonesia mampu melumat mereka dengan 6-0. Kabar buruk untuk timnas Indonesia U23 dan juga kepada seluruh pencinta sepak bola di Indonesia. Karena pasalnya, untuk bisa lolos ke Piala Asia, kita wajib bisa kalahkan Korea. Apakah ini akan menjadi sejarah, boy? Bagi negara kita, semifinalis Piala Asia gagal lolos ke Piala Asia edisi selanjutnya. Mari kita bahas, boy. Pekan kedua kualifikasi Piala Asia udah selesai, di mana inilah klasemen sementara untuk runner-up terbaik. Hanya ada 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia, mendampingi 11 juara grup. Dari seri lawan lengkoas, gue udah wanti-wanti nih, negara lain itu juga punya lawan-lawan yang lemah, sehingga potensi runner-up tiap grup untuk bisa dapat perolehan 6 poin itu sangat besar sekali. Lagian pakai seri sih lawan lengkoas, kenapa sih? Tapi kita nggak perlu pesimis, boy. Untuk lawan Korea nggak perlu pesimis kita. Cuma bisa menang 7-0, mereka lawan Laos. Lagian juga staf pelatih mereka biasa aja kok. Orang pelatihnya aja Yom Ki-hun, mantan pelatihnya timnas Indonesia. Asistennya El Rotasi, ngapain kita perlu takut ya nggak? Novarianto bisa kalahin Korea. Sintayong bisa kalahin Korea. Indra Safri the GOAT bisa kalahin Korea. Kenapa sekarang timnas kita nggak bisa? Jadi kalau kalian pede nggak nih, boy, kita bisa menang lawan Korea nih? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow khususnya. Bye. Ya, tidak ada hal yang mustahil ya di dalam pertandingan. Apalagi ini kita melawan Korea di tanah kita sendiri, di negara kita sendiri. Harusnya Indonesia lebih pede, harusnya Indonesia lebih mampu. Walaupun memang Korea di atas Indonesia ya, balik dari bahwa permainan ataupun ranking FIFA Indonesia jauh ya di bawahnya Korea. Tapi kan itu tidak menjadi satu jaminan ya. Kalau misalnya Indonesia mau berusaha, Indonesia mau berjuang terus dengan semangat yang pantang menyerah, Indonesia saya yakin bisa mengalahkan Korea. Walaupun itu memang berat ya. Walaupun Indonesia harus mengeluarkan semua kemampuan untuk melawan Korea, ya, tidak ada yang mustahil kalau misalnya Indonesia bisa mengalahkan mereka. Indonesia U23 di peringkat kelima runner-up terbaik, imbang saja lawan Korea Selatan. Indonesia dipastikan gagal. Melihat klasemen sementara runner-up terbaik, tidak banyak yang bisa diperbuat selain menang. Miris memang melihat kondisi timnas Indonesia U23 berada di grup yang secara matematis mudah, namun harus memilih mode sulit. Pasalnya, dengan format kualifikasi yang ada, di mana hanya 4 runner-up terbaik yang lolos dari 11 grup yang ada. Melihat klasemen sementara, Indonesia dipastikan menutup peluang untuk menjadi runner-up terbaik. Indonesia kini berada di posisi kelima, di mana sudah ada 4 tim yang memiliki poin 6. Hasil imbang, apalagi kalah atas Korea Selatan, membuat Indonesia harus kubur mimpinya untuk lolos ke Piala Asia U23 2026 Saudi Arabia. Pertama ada Cina dengan 6 poin, memasukkan 12 gol dan kebobolan 1 gol. Kedua, ada Iran dengan 6 poin, memasukkan 10 gol tanpa kebobolan. Ketiga, ada Turkmenistan dengan 6 poin, memasukkan 7 gol dan kebobolan 1 gol. Keempat, ada Yaman dengan 6 poin, memasukkan 3 gol dan kebobolan 1 gol. Sementara Indonesia di peringkat 5 dengan 4 poin dan memasukkan 5 gol.
Ya, sangat disayangkan ya, waktu kemarin melawan Laos, Indonesia tidak bisa memasukkan satu gol pun ya, walaupun Indonesia itu sangat mendominasi pertandingan ya, dari semua lini itu Indonesia sangat-sangat menguasai. Cuma ya finishing touch-nya tidak ada ya, tidak ada yang mampu mencetak gol, tidak ada yang bisa membuat peluang-peluang yang bagus, tidak ada. Setiap serangan kita selalu dipatahkan oleh lini belakang mereka yang menggunakan strategi parkir bus. Jadi manajer Korsel U23, Sintayong akan lukai Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Ya, seperti yang kita tahu, Coach Sintayong akan mendampingi Korsel U23 yang akan menjalani babak kualifikasi Piala Asia U23 di Indonesia. Dan Korsel U23 ini berkesempatan bisa mengalahkan timnas Indonesia di kandang kita sendiri. Namun pertanyaannya, apakah kita akan terluka jika timnas Indonesia U23 kalah atas Korsel U23 yang didampingi langsung oleh Coach Sintayong? Tapi kayaknya nggak ada yang terluka deh. Tapi nggak tahu juga ya. Ya karena pasti banyak sebagian besar fans timnas Indonesia yang masih sangat ingin Coach Sintayong melatih timnas Indonesia. Dimana kabar ini udah dikonfirmasi langsung oleh Coach Sintayong di sebuah podcast bersama JJ. Kalau dia kemungkinan di tanggal 27 atau 28 Agustus akan ke Indonesia untuk mendampingi Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia. Tapi kok aku agak sedikit pesimis ya dengan timnas Indonesia U23 asuhan Coach Gerard Fernandes ini mampu kalahkan Korsel besok. Kalau kalian optimis nggak skuad Garuda mampu kalahkan Korsel U23? Ya, di bawah Sintayong dulu Indonesia U23 itu mampu masuk semifinal Piala Asia ya. Tapi sementara sekarang di tangan Gerard van der Bock yang harusnya bisa melebihi prestasi Sintayong karena dia fokus hanya di satu tim aja, yaitu U23. Indonesia untuk masuk ke Piala Asia aja ini sangat sulit ya teman-teman. Kenapa saya masih kecewa ya, saya masih merasa gimana gitu ya dengan penggantian pelatih ini. Saya sudah bagus di tangan Sintayong dari semua usia. Indonesia sudah mampu membuktikan ya di Piala Asia kita sudah bisa mengalahkan Australia, bahkan bisa memulangkan Korea Selatan ya. Sekarang Indonesia untuk masuk ke semifinal saja sangat-sangat sulit gitu ya. Breaking news, Mats Hummels mundur dari panggilan timnas Indonesia. Ini penyebabnya. Mats sebenarnya masuk dalam daftar panggilan Patrick Kluivert untuk laga melawan tim Cina Taipei dan Lebanon. Namun hingga hari Rabu sang pemain belum sampai di Surabaya saat timnas sudah melaksanakan latihan perdana. Kabar mundurnya Mats Hummels baru diumumkan pada hari Rabu ini. Ini membuat komposisi skuad Garuda akan berubah karena ada beberapa pemain yang baru bergabung. Dipastikan absen pada dua agenda uji coba timnas Indonesia pada bulan September. Mundurnya sang pemain membuat stok back timnas tersisa Jordi Amat, Justin Hapner, Jesus dan Rizky Ridho. Pemain belakang timnas Indonesia, Mats Hummels dipastikan tidak dapat bergabung bersama skuad Garuda pada ajang FIFA Matchday bulan September 2025 ini. Sekian dan terima kasih. Oke boy, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.